Yang C 32,4 dikurangi 11,7. Di sini di belakang koma 4, berarti kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti di sini tetap. Jadi tetap 32 dikurangi 11,7 berarti di belakang koma 7. Karena 7 lebih dari 5 berarti di sini ditambah 1. Jadinya 11 tambah 1 12. Berarti yang kita hitung itu 32 dikurangi 12. 32 dikurangi 12 hasilnya adalah 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab taksiran, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 4 semester 1. Ayo mencoba halaman 39. Sebelum ke pembahasan bab taksiran, saya ingatkan dulu tentang bilangan ganjil yang dibagi dua atau separuh dari bilangan ganjil. Ini untuk mempermudah dalam mengerjakan soal-soal tentang taksiran. Di sini misalnya saya beri contoh 3 dibagi 2. 3 itu kan ganjil, dibagi dengan 2. Berarti kita nyari bilangan genap sebelum 3, yaitu 2. 2 kita bagi 2 hasilnya adalah 1. Karena ganjil tadi masih ada sisa 1, jadi saya tulis di sini 1/2 karena pembaginya 2. Misalnya lagi 9 bagi 2, berarti kita nyari bilangan genap sebelum 9, yaitu 8. 8 kita bagi 2, yaitu hasilnya 4. Karena 9 masih ada sisa 1, jadi kita tulis 1/2. Contoh lagi, 19 bagi 2. Bilangan genap sebelum 19 yaitu 18. 18 kita bagi 2 hasilnya adalah 9. Karena 19 diambil 18 sisa 1. Berarti 1 per pembaginya 2. Jadi 19 kita bagi 2 itu adalah 9 1/2. Itu mungkin pengantarnya dulu. Sekarang ke taksiran terbaik. Ini untuk pecahan dulu. Pada pecahan campuran, jika pembilang lebih dari atau sama dengan separuh dari penyebut, maka bilangan bulatnya ditambah 1. Dan jika pembilang kurang dari separuh dari penyebut, maka bilangan bulatnya tetap. Contoh 42/5. Berarti di sini kita lihat penyebutnya 5. Separuh dari 5 itu 2,5. Nah, berarti di sini kita bandingkan 2 itu kurang dari 2,5 atau lebih dari 2,5. Nah, berarti ternyata 2 itu kurang dari. Kalau kurang dari berarti bilangan bulatnya tetap. Contoh lagi 35/10. Berarti di sini kita nyari penyebutnya dulu. Penyebutnya adalah 10. Kita cari separuhnya. Separuh dari 10 adalah 5. Nah, berarti pas. Jadi jika pembilang lebih dari atau sama dengan separuh dari penyebut, maka bilangan bulat ditambah 1. Jadi di sini bilangan bulatnya ditambah 1. Jadi 3 tambah 1 4. Misalnya lagi 5 8/11. Berarti kita lihat penyebutnya 11. 11 kalau separuhnya itu adalah separuh dari 11 itu 5,5. Ya, 8 itu lebih dari 5,5 atau kurang dari 5,5. Iya betul, berarti 8 itu lebih dari. Karena lebih dari berarti bilangan bulatnya ditambah 1. Jadi 5 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 6. Langsung ke soalnya. Taksirlah hasil operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan berikut. A. 6/7 ditambah 9 5/7. B. 3 8/10 ditambah 9 3/4. C. 5 dikurangi 2 5/7. D. 3 4/5 dikurangi 2 3/4. E. 11 9/11 dikurangi 5 6/11. Kita kupas satu-satu. Tadi untuk soal A 6/7 ditambah 9 5/7.
Berarti 6 per 7 di sini bilangan bulatnya kalau tidak ada angka berarti 0. Nah, di sini kita lihat penyebutnya 7. 7 itu separohnya adalah 3,5. 6 itu lebih dari atau kurang dari 3,5. Ternyata 6 itu adalah lebih dari 3,5. Karena lebih dari berarti bilangan bulat ditambah 1. Karena di sini 0 berarti 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Ditambah tetap, ini 95 per 7. Berarti kita lihat angka penyebutnya 7. 7 separohnya adalah 3,5. 5 itu lebih dari atau kurang dari 3,5. Ternyata lebih dari, karena lebih dari berarti bilangan bulat ditambah 1. Jadi 9 tambah 1 adalah 10. Jadi ini kalau dibulatkan hasilnya 1, 95 per 7 kalau dibulatkan hasilnya adalah 10. Ini bilangan bulat semua, langsung kita jumlahkan, 1 tambah 10 adalah 11. Sekarang yang B, 3, 8 per 10 ditambah 9, 3 per 4. Sama seperti tadi, berarti di sini dilihat 8 per 10. Penyebutnya adalah 10. Kita nyari separuhnya. Separuh dari 10 adalah 5. 8 itu lebih dari atau kurang dari 5. Ternyata 8 itu lebih dari 5. Karena lebih dari berarti bilangan bulat ditambah 1. Bilangan bulatnya di sini 3 ditambah 1 yaitu 4. Ditambah 9 3 per 4. Berarti kita nyari separuh dari penyebut. Separuhnya 4 adalah 2. Dan di sini yang atas itu 3. 3 itu lebih dari atau kurang dari 2. Ternyata lebih. Kalau lebih berarti ditambah 1. Berarti 9 tambah 1, 10. Jadi hasilnya adalah 4 tambah 10 berarti 14. Sekarang yang C, 5 dikurangi 2, 5 per 7. 5 sudah bulat berarti kita tulis. Dikurangi 2, 5 per 7. Kita lihat penyebutnya adalah 7. Kita cari separuhnya. Separuhnya yaitu separuh dari 7 itu 3,5. 5 itu lebih dari 3,5 atau kurang dari 3,5. Dan ternyata 5 itu lebih dari. Karena lebih dari berarti bilangan bulatnya ditambah 1. Bilangan bulatnya ini 2 ditambah 1 berarti 3. Jadi kalau kita hitung 5 kurangi 3 itu adalah hasilnya 2. Sekarang yang D, 3, 4 per 5 dikurangi 2, 3 per 4. 3, 4 per 5 berarti kita lihat penyebutnya yaitu 5. 5 separuhnya 2,5. Di sini ada 4. 4 itu lebih dari atau kurang dari 2,5. Dan ternyata 4 itu lebih dari. Karena lebih dari berarti bilangan bulat ditambah 1. 3 tambah 1 berarti 4. Ini juga gitu, berarti dikurangi 2, 3 per 4. Kita cari penyebut T, penyebutnya 4. Penyebutnya kita bagi 2 atau separuhnya yaitu 2. Di sini ada angka 3. 3 itu lebih dari 2 atau kurang dari 2. Dan ternyata 3 itu lebih dari. Karena lebih dari berarti ini ditambah 1. 2 ditambah 1 yaitu 3. Sudah bulat semua berarti tinggal kita kurangkan. 4 kurangi 3 yaitu hasilnya adalah 1. Yang E, 11, 9 per 11 dikurangi 5, 6 per 11. 11, 9 per 11. Berarti kita cari penyebutnya 11. 11 separuhnya adalah 5,5. Sini angkanya 9. 9 itu lebih dari atau kurang dari 5,5. 9 ternyata lebih dari. Karena lebih dari berarti 11 kita tambah 1. Berarti 12. Dikurangi. Sama 11 tadi 5,5 separuhnya. 6 itu lebih dari 5,5 atau kurang dari 5,5. Dan ternyata 6 itu lebih dari 5,5. Berarti bilangan bulatnya ditambah 1. Jadi 5 tambah 1, 6. Tinggal kita kurangkan, 12 kurangi 6 hasilnya adalah 6. Sekarang nomor selanjutnya. Taksirlah hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan berikut. A. 4, 8 per 10 dikali 9. B. 4, 2 per 3 ditambah 4, 1 per 7. C.
C. 5/10 dikali 5/8. D. 6 1/12 dibagi 2. E. 10 8/10 dibagi 1 4/5. Yang A. 4 8/10 dikali 9. Berarti di sini 9 sudah bulat. Tinggal ini yang kita hitung. 4 8/10. Berarti sama kayak tadi, 10 kita cari separuhnya. Separuh dari 10 adalah 5. Di sini ada angka 8. 8 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ternyata 8 itu lebih dari 5. Berarti kalau lebih dari, ini ditambah 1. Jadinya adalah 5 dikali 9. 5 kali 9 adalah 45. Sekarang yang B. 4 2/3 dikali 4 1/7. Jadi sama kayak tadi, berarti separuh dari 3 itu adalah 1/2. Di sini 2 itu lebih dari 1/2 atau kurang dari 1/2. Dan ternyata lebih dari 1/2. Berarti kalau lebih dari 1/2 berarti 4 itu ditambah 1. Jadinya adalah 5 dikali, ini dilihat 7. 7 separuhnya adalah 3/2. Di sini cuma 1. 1 itu kurang dari 3/2 atau lebih dari 3/2. Ternyata kurang dari. Karena kurang dari berarti tetap tidak ditambah, jadinya 4. Jadi 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Yang C. 5/10 dikali 5/8. Berarti 10 separuhnya adalah 5. Berarti pas, karena di sini angkanya tidak ada, berarti 0. Berarti ini tadi ditambah 1 karena di sini lebih dari atau sama dengan separuhnya. Jadi di sini 0, kalau ditambah 1 hasilnya adalah 1. 5/8 juga gitu. 8 separuhnya 4. Di sini 5. 5 itu lebih dari 4 atau kurang dari 4? 5 ternyata lebih dari 4. Karena lebih dari berarti ditambah 1. Karena di sini tidak ada angka, berarti 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Tinggal kita kalikan, 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Yang D. 6 1/12 dibagi 2. Berarti di sini 12 separuhnya adalah 6. 1 itu kurang dari 6 atau lebih dari 6? 1 ternyata kurang dari. Karena kurang dari berarti ini tidak ditambah. Jadinya 6 saja. Ini anggap tidak ada. Dibagi 2 sudah bulat, jadi tetap. Jadi hasilnya adalah 6 bagi 2 itu adalah 3. Yang E. 10 8/10 dibagi 1 4/5. Nah, di sini 10 separuhnya adalah 5. Angkanya yang atas 8. 8 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? 8 ternyata lebih dari 5. Karena lebih dari 5 berarti bilangan bulatnya ditambah 1. Jadinya 10 tambah 1 11. Dibagi, di sini 5 separuhnya adalah 2,5. 4 itu lebih dari 2,5 atau kurang dari 2,5? Ternyata lebih dari. Jadi kalau lebih dari ini ditambah 1. Jadinya 1 tambah 1 2. Jadi hasilnya adalah 11 bagi 2 atau 5 1/2. Sekarang taksiran terbaik pada pecahan desimal. Pada pecahan desimal, jika angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangan bulatnya ditambah 1. Dan jika angka di belakang koma kurang dari saja, kalau ini kurang dari 5, maka bilangan bulatnya tetap. Kalau sama dengan 5 berarti ditambah 1. Contoh 3,5. Berarti di sini di belakang koma 5. Kalau 5 berarti bilangan bulat ditambah 1. Jadinya 3 ditambah 1 4. Contoh selanjutnya 3,7 berarti di belakang koma 7. 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ternyata lebih dari 5. Berarti kalau lebih dari 5 ditambah 1 jadinya 3 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 4. Jadi 3,7 kalau dibulatkan menurut taksiran terbaik itu adalah 4. Tanya lagi 3,2 berarti di belakang koma 2. 2 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? 2 karena kurang dari 5 berarti yang belakang tanpa ditambah, jadinya adalah tetap 3. Nah, itu materinya.
Sekarang langsung ke soal-soalnya. Taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal berikut. A. 3,4 ditambah 5,5. B. 13,2 ditambah 7. C. 32,4 dikurangi 11,7. C. 7,23 ditambah 10,95. D. 15,45 dikurangi 5,5. Sekarang ke soal yang A, 3,4 ditambah 5,5. 3,4 berarti di sini di belakang koma itu 4. 4 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ternyata 4 itu kurang dari 5. Kalau kurang berarti 3-nya tidak ditambah 1, berarti 3-nya tetap. Di 3 ditambah 5,5, berarti di belakang koma 5. Karena 5 berarti ditambah 1, jadinya 6. Jadi 3 ditambah 6 hasilnya adalah 9. Soal yang B, 13,2 ditambah 7. Di sini di belakang koma 2. 2 itu kurang dari 5. Karena kurang dari 5 berarti tetap 13. 7 sudah bulat. Jadi 13 ditambah 7 hasilnya adalah 20. Yang C, 32,4 dikurangi 11,7. Di sini di belakang koma 4, berarti kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti di sini tetap. Jadi tetap 32 dikurangi 11,7 berarti di belakang koma 7. Karena 7 lebih dari 5, berarti di sini ditambah 1. Jadinya 11 tambah 1, 12. Jadi yang kita hitung itu 32 dikurangi 12. 32 dikurangi 12 hasilnya adalah 20. Yang D, 7,23 ditambah 10,95. Di sini di belakang koma 2 itu di bawah 5, jadi tetap angkanya 7 ditambah 10,95 di belakang koma 9, berarti di atas 5. Karena di atas 5 berarti di sini ditambah 1, berarti 10 tambah 1 11. Jadi yang kita hitung 7 tambah 11 berarti hasilnya adalah 18. Yang E, 15,45 dikurangi 5,5. Di belakang koma di sini kalau 15,45 berarti di belakang koma 4. Karena 4 kurang dari 5 berarti di sini tetap 15. Dikurangi 5,5 di belakang koma 5. Karena 5 berarti di sini bilangan bulatnya ditambah 1, jadinya 6. Jadi yang kita hitung adalah 15 dikurangi 6. 15 dikurangi 6 hasilnya adalah 9. Nah, dari pembahasan tadi tentunya kalian sudah paham. Dan apabila kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Dan apabila videonya terlalu cepat bisa diputar kembali videonya. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.